Audio Jungle. Baget respon ocehan pelatih Curaçao, Malaysia keok. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Kabar seputar laga FIFA Matchday Indonesia versus Curaçao menjadi berita terpopuler di kanal olahraga dalam 24 jam terakhir. Bek Timnas Indonesia Alkan Baget percaya diri menanggapi komentar pelatih Curaçao, Remco, mengenai kondisi tim pada pertemuan kedua yang akan berlangsung pada Selasa, 27 September. Selain dari Timnas Indonesia, informasi lain yang menyedot perhatian pembaca adalah hasil Kings Cup 2022 antara Tajikistan dan Malaysia yang berakhir dengan kekalahan Harimau Malaya. Berikut 3 berita terpopuler di kanal olahraga dalam 24 jam terakhir. Pertama, Alkan Baget balas ocehan pelatih Curaçao soal Indonesia. Bek Timnas Indonesia, Alkan Baget merespon pernyataan pelatih Curaçao, Remco Vicentini, yang menyebut timnya akan mengeluarkan level pemain sebenarnya dalam laga kedua. Vicentini yakin bisa mengalahkan Indonesia dalam pertandingan kedua. Ini karena mereka sudah tahu permainan Indonesia dan kebugarannya semakin baik setelah mengalami jet lag perjalanan panjang dari Curaçao ke Indonesia. Dalam pandangan Baget, tim Garuda akan tampil lebih baik dari pertandingan pertama. Jika Curaçao ingin meraih kemenangan dalam laga tersebut, pemain FC Gillingham itu menyebut Timnas Indonesia juga menginginkan hal serupa. Kedua, 14 menit debut Sananta di Indonesia versus Curaçao, dihajar kaki gemetar. Muhammad Ramadan Sananta mendapat kesempatan debut membela Timnas Indonesia saat melawan Curaçao di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu 24 September dengan catatan 14 menit. Striker PSM Makassar tersebut tampil pada babak kedua, tepatnya menit ke-71 dengan menggantikan Dimas Derajat. Namun Sananta hanya tampil sekitar 14 menit saja karena ditarik kembali oleh Sintayong di menit ke-85. Sananta ditarik lebih cepat bukan karena tampil terlalu buruk. Pemain 19 tahun tersebut tampak kepayahan setelah bermain sekitar 7 menit. Pasalnya kaki kanan Sananta dihajar bek Curaçao dalam sebuah duel. Ketiga, Malaysia anti klimaks di Kings Cup, permalukan Thailand dan gagal juara. Timnas Malaysia harus puas menempati posisi runner-up pada turnamen Kings Cup 2022 setelah kalah dari adu penalti dari Tajikistan Minggu 25 September. Kekalahan tersebut menjadi anti klimaks bagi Malaysia yang sebelumnya mengalahkan tuan rumah Thailand, juga melalui babak adu jitu tendangan 12 pas. Dengan demikian, Tajikistan menjadi juara, Malaysia runner-up, dan Thailand menempati peringkat ketiga setelah menumbangkan Trinidad dan Tobago. Audio Jungle. Update ranking FIFA gelar laga Timnas Indonesia versus Curaçao. Skuad Garuda naik 3 tingkat, posisi Curaçao melorot. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Update ranking FIFA gelar laga Timnas Indonesia versus Curaçao di FIFA Matchday September 2022 akan dibahas dalam artikel ini. Kemenangan atas Curaçao membuat peringkat Timnas Indonesia di ranking FIFA naik 3 tingkat. Sedangkan Curaçao mengalami penurunan. Timnas Indonesia menghadapi Curaçao di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu 24 September 2022 malam. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Timnas Indonesia menang 3-2. Gol-gol Timnas Indonesia dilesakan Mark Klok di menit 18, Fahrudin Arianto di menit ke-22, dan Dimas Derajat di menit 56. Sementara itu, 2 gol Curaçao dicetak oleh Rangelo dan Juninho Bakuna. Seperti yang diutarakan di atas, kemenangan ini membuat Timnas Indonesia naik 3 posisi di ranking FIFA, tepatnya dari urutan 156 ke 153. Sebelum FIFA Matchday September 2022 digelar, Timnas Indonesia sebenarnya menempati peringkat 155 dunia. Namun setelah Maladewa memenangkan 2 laga kontra Brunei dan Laos di FIFA Matchday September 2022, skuad Garuda turun ke posisi 156.
Beruntung Timnas Indonesia menang 3-2 atas Curaçao. Kemenangan itu membuat Timnas Indonesia mendapatkan 7,41 poin. Tambahan 7,41 poin membuat skuad Garuda memiliki perolehan angka 1,026,6 poin. Pencapaian itu membuat Timnas Indonesia naik dari urutan ke-156 ke 153 dunia, menggeser Afghanistan, Yaman, dan Baladewa. Apes bagi Curaçao, kekalahan ini membuat mereka kehilangan 7,41 poin. Alhasil, Curaçao yang sempat naik ke urutan 83 harus kembali turun ke tangga 84. Jika kembali menang pada Selasa, Timnas Indonesia bakal naik ke urutan 152 menggeser Republik Dominika. Karena itu, harapannya Timnas Indonesia bisa kembali meraih kemenangan. Sekedar diketahui, laga Timnas Indonesia versus Curaçao digelar 2 kali. Laga kedua digelar di Stadion Pakansari Bogor pada Selasa 27 September 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jelang laga Timnas Indonesia versus Curaçao, banner di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat menjadi viral. Spanduk itu pasang di venue laga Timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday viral karena spanduk bertuliskan ucapan terima kasih untuk Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule. Spanduk ucapan terima kasih untuk Iwan Bule terpasang di satu di antara sudut stadion. Ini merupakan kekisruhan yang kesekian kalinya untuk PSSI. Sebelumnya, pemilihan lokasi atau venue laga Timnas Indonesia kontra Curaçao menjadi perdebatan di jagat maya. Pasalnya, laga Timnas Indonesia versus Curaçao yang digelar sebanyak 2 kali tersebut dihelat di lokasi yang sama, yakni Provinsi Jawa Barat. Selain GBLA Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat juga dipilih PSSI untuk laga Timnas Indonesia kontra Curaçao. Audio Jungle. Timnas Indonesia kalahkan Curaçao 3-2. Skuad Garuda permalukan pemain-pemain Liga Inggris hingga Liga Belanda. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Timnas Indonesia kalahkan Curaçao 3-2. Skuad Garuda permalukan pemain-pemain Liga Inggris hingga Liga Belanda. Sekedar diketahui, Timnas Indonesia menghadapi Curaçao di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 24 September 2022 malam. Meski terpaut 71 anak tangga di peringkat FIFA, Timnas Indonesia tidak minder. Terbukti skuad asuhan Sintayong langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hanya saja, justru Curaçao yang membuka keunggulan lebih dulu. Rancelo Janga membuka keunggulan Curaçao pada menit ke-8, namun tertinggal lebih dulu tak membuat skuad Garuda patah arang. Terbukti, Timnas Indonesia sanggup mengembalikan kedudukan menjadi 2-1 lewat Baklok dan Farudin Arianto. Curaçao sempat menyamakan kedudukan lewat Junior Bakuna, namun Timnas Indonesia memastikan kemenangan 3-2 lewat sepakan Beckhel Dimas Derajat pada menit 56. Seperti yang diutarakan di atas, kemenangan atas Curaçao masuk kategori istimewa, sebab secara peringkat FIFA, Timnas Indonesia dan Curaçao bak bumi dan langit. Ketika Curaçao menempati 84 dunia, Timnas Indonesia hanya menduduki posisi 155 dunia. Selain itu, secara materi pemain, Timnas Indonesia juga kalah berkelas dari Curaçao. Pemain-pemain Curaçao diketahui membela klub-klub top Eropa. Sebut saja Juninho Bakuna, Gugu Martina, Leandro Bakuna, Justin Ogenia, hingga Rancelo Janga. Diharapkan kemenangan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri Timnas Indonesia saat kembali bersua Curaçao. Sekedar diketahui, pada Selasa 27 September 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat, digelar kembali laga Timnas Indonesia versus Curaçao di Stadion Pakansari Bogor. Menurut perhitungan laman footballranking.com, kemenangan atas Curaçao membuat Timnas Indonesia mendapatkan 7,41 poin. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia naik 2 posisi di ranking FIFA, tepatnya di tangga 155 ke 153 menggeser Afghanistan dan Yaman. Jika kembali menang pada Selasa, Timnas Indonesia bakal naik ke urutan 152 menggeser Republik Dominika.
Karena itu, harapannya timnas Indonesia bisa kembali meraih kemenangan.